One, two, three. Hai, welcome to Jipot dan Podcast. Tempat dimana kita judge tapi tanpa takut dijudge. So, di sini kita bakal bahas everything from real life cases to drama. So, Daily drama. basically, our podcast will talk about everything like receh tapi relate. Tema kali ini kita bahas apa? Selingkuh. Wow. Ya, kok ada sih yang suka selingkuh. Oh, cheaters. Ya. Cheater. Oh, cheating. Cheating. So, this is Jipot. Let's start the session. Guys, by the way, have you ever been watch Ipar Adalah Maut? I know. Relate gak sih? Explain Ini dulu. Explain dulu. Apa sih? Belum nonton soalnya. Gimana sih lu? The synopsis or the plot of the Yeah, basically from that movie bahasnya apa? This is about family, what? No? Cheat with, ada Ipar, ada Lilo, sister, dari sister. Tapi menurut kalian selingkuh itu emang kebiasaan dia atau ada tindakan lain yang membuat dia bisa selingkuh? Habit, this is habit sih. Habit sih. Or in her or him relationship is toxic. Jadi dia kayak buat selingkuh. iya, banyak banget yang selingkuh tuh alasannya karena itu. Tapi kira-kira bisa sembuh nggak? Habit kalau habit. Habit sih menurut susah ya? ya. It's hard to heal. So they will cheat forever? Yes. Until married? Oh, jadi itu kayak seperti penyakit ya? Yes. Itu mental illness. Yeah. Do you ever face this issue? I think semua mungkin pernah di posisi cheating or korban or victim. Siapa yang victim? Honestly, Saya no, ini si cheaternya nih. This is a cheater. Oh my god. Yeah. Can you explain to us? No, tapi itu udah lama banget sebelum sampai sekarang. Penyebab selingkuh itu apa? Gara-gara apa? Karena katanya aku cuek gitu loh. Oh my god. Berarti That's bullshit. Hanya cuek. Iya, masa cuma cuek doang gitu. Dia cheating gitu sama kamu. Ya karena katanya tuh aku cuek gitu loh. Oh my god. Nanti kalau ada So how do you find out? Yeah, he was cheating. Dia ngomong sendiri sebenarnya. Oh my god. Nyalinya 9. Oh my god. Damn. Sama adik kelas ya. Oh no. Karena aku beda sekolah kan sama dia. Jadi sama adik kelasnya dia di sekolahnya dia. Udah same every day gitu. banyak kesempatan juga bisa jadi faktor selingkuh. Jadi emang ya selalu ada bakal gimana ya bacanya? Orang yang Oke, next. Back again when I was senior high school, itu pernah diselingkuhin. Oh my god. Damn. Tapi diselingkuhnya sampai gue difitnah. Damn. Is that like victim? How it went? Yeah. How it went? Jadi difitnahnya tuh like gue bilang ke si cowok yang baru itu like he's ugly, he's ugly or he's not cocok sama pacar gue gitu. Oh my god. How do we? Yang lebih aneh tuh I don't even know him gitu loh.
Tapi si cewek ini fitnah, gue ngomongin si cowok ini yang gue aja bahkan nggak tahu dia siapa. Di sini gue Playing victim. Playing victim ya. sampai dia minta ketemu di belakang kelas buat BBD. Oh my god. Shit. And I was like, that kayak The point gue is, nggak tahu apa itu. the point is the woman adu domba. I feel like his main character, right? Okay. You know, yang diperebutin dua cowok. Iya, iya. And Oh, she's she really came proud, like dia bangga banget sama Oh ya. dia kayak gitu. She want to be main character. Yeah. And after that, she's laughing and talking like more toxic about me. Oh my His god. boyfriend. Iya. Boyfriend. And I was like, And who do you think you are? jadi Oke, gua sama next. Riza udah cerita tentang person gua nih. Jadi Oke. kalian pernah nggak atau ada nggak pengalaman di sini? Pernah. I want to ask for what you are. Tapi setelah kalian tahu nih kalian diselingkuhin, apakah kalian langsung cut off? Of course, kan off. Ya bagus. Berarti nggak stupid ya? Yes. Stupid. I'm not begging for her lagi lah, ngapain? Oke ya, bagus, good. It's choice. right. That was a good choice. Yeah, I know. American grammar. I want to sharing to about my experience. What is it? Okay, with my ex. Jadi dia ketahuan selingkuh sama Shit. Oh. terus bahkan yang sampai udah chatan sayang, good morning, good Baby. night, baby, emoticon love. Berapa baby? With emoticon love. Terus I asked to him apa hubungan kalian sampai kalian tuh komunikasinya sampai kayak gini gitu loh setiap hari. Terus he said nothing relationship in di antara mereka, tapi dia bilangnya gini, aku kayak gini tuh cuma sayang karena adik kakak aja gitu. Jadi kayak aku sama dia itu udah kenal lama, jadi kayak apa namanya? Sorry ya. Ini sabun. Ini slime. Kasih. Masih ada tuh debang banget. Pokoknya yang lebih parahnya dia ngomong kayak gini kayak aku sama dia udah kenal lama duluan, jadi kayak ya udah biasa banget chatan kayak gini setiap hari. It doesn't mean buat sayang-sayangan. Iya, harusnya dimikir nggak sih kalau dia tuh udah punya cewek gitu, maksudnya pantas nggak sih dia chatan kayak gitu? That's all. How about you? Kalian dulu Lena. Ini cerita paling gongnya. Cheater or victim? You're cheater or victim? Never experienced. Never experienced with. Jangan yang selingkuh. Iya. No. Muka-muka lu kayaknya muka-muka cheater nih. Okay, next. Okay, my experience when I was junior high school. Masih bocil cowok sebenarnya, kayak ya udah what is it? Cinta monyet. Nah, monyet love. Sebenarnya alasan gue gak mau punya pacar atau have a boyfriend younger than me karena gitu pernah ada experience diselingkuhin sama Brodong. Kurang ajar. He's cheating with my friend, honestly. Same age, jadi close friend, same age. Yeah, my close friend and oh my god, gimana ya? Gue langsung cut off tuh dua-duanya. Good. Dia apologize dulu atau langsung lu kata? How do you find out? Yeah, how do you find out? Like he's cheating with you? Panjang nih ceritanya nih. Kita mendengarkan. We listen. Tapi kita judge. We listen, we judge. Kan
awalnya nih si my ex ini ngajakin jalan my bestie, my close friend. Terus dia, sorry, tapi dia nggak ngajak lo. Enggak, dia mana? Terus itu tuh kejadiannya setelah gue ngasih gift ke dia. Oh my god. Gimana ya? My first ngerayain ultah cowok, and honestly he's my first boyfriend in high school. Gue taunya kenapa? Karena janggal. Kan si bestie gue ini nih tiba-tiba aja ketemu sama temennya si ex gue ini, ketemu terus kayak gue nanya, emang kenapa lu apa sih namanya ngobrol sama dia? Gue udah firasat aja gitu kan, nggak apa-apa gue apa sih namanya mau ada urusan aja gitu. Dia nggak ngomongnya gitu ke gue. Terus blow onnya si ex gue ini nggak nge-hide temen gue satu lagi ada. Jadi gue punya circle nih, ya gue punya circle nih. Terus apa sih namanya si close friend gue ini gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya ada beberapa orang dah di teman gue itu ya. Nah terus si teman gue ini yang satu lagi ngasih tahu ke gue kalau si ex gue ini lagi sama si teman ya mantan temen gue, najis banget gue itulah. Sorry. Oke. Terus ya udah akhirnya gue tahu kalau dia ternyata dari gue udah kira sebenarnya kalau dia ketemu sama temennya si adik kelas gue ini. Tapi mereka saling nutupin gitu loh, kayak saling itulah. Masih berhubungan kayak kasus dari film apa? Dipa ada karena di film itu tuh banyak banget juga kejadian di real life-nya guys. Ya. Dan itu terjadi di orang terdekat. Yes. Dan basically selingkuh tuh atas dasar kesadaran nggak sih? Bukan Yes, atas dasar benar. dia lupa atau dia kepaksa. Dan to be honest, itu adalah pengalaman pertama gue ditikung sama orang yang ya udah itu my close friend, my bestie gitu kan. Same with the movie. Ya betul, kayak relate sama the movie. Karena di movie itu juga cowoknya selingkuhnya sama adik orang terdekatnya juga ya, adik keluarga itu sendiri. So, for any of you, especially for of you, menurut kalian kayak orang selingkuh tuh berhak nggak sih buat dikasih second chance? Atau ada yang pernah pengalaman ngasih second chance? of course Please share. Wah, Me? give him a chance. Because I really love Dulu tuh kayak gue nggak bisa, gue tuh pikirannya kayak gue nggak bisa hidup tanpa dia. Padahal kayak apa ya, gue juga bingung sih. Kayak apa yang bisa bikin gue mikir kayak gitu? Padahal kayak apa-apa tuh setiap jalan gue yang kayak what the fuck. pakai motor gue. Aduh, that's crazy. Gue yang jemput dia. Mencau tapi bocah kata gue. Oh, so basically di hubungan itu ceweknya dia ya? Yes. Oh my god. Tapi dia kalau lagi selingkuh ya, terus atau enggak lagi ke cewek lain gitu. Tapi dia tuh yang kayak apa-apa dia yang bayar. Dia tuh bisa ngeluarin duit gitu buat ke cewek barunya. Oh. Jadi But dia for you, dia nggak iya langsung buat pelit. buat selingkuh. Ya. tapi setelah kejadian itu tuh lu susah lagi buat buka hati atau kayak ya udah Gue belajar. Iya, kayak bawa aja. Gue bisa banget buka hati kayak gue nggak mau, gue sampai yang bahkan mikir gue nggak mau nikah gitu guys, karena hasilnya itu dia bukan sekedar cheating tapi dia sampai yang maaf kasar gue Abuse kasar fisik ya guys. Oh my god. Iya. Dari yang reflect ini final boss Makanya reflect. pas gue putus tuh gue sampai yang bisa ditemenin sama temen gue kayak please temenin gue kalau nggak ditemenin gue pasti bakal luluh lagi nih sama dia. Iya. Terus apa namanya, gue sampai yang apa ya, setahun ada kali gue nggak pacaran lagi, dan gue kenapa yakin sama cowok gue yang sekarang ya karena ya effort
banget guys ke gue. Bahkan sampai yang dia rela dari luar kota nyamperin gue doang gitu. Bahkan sampai rela ngambil cuti seminggu gitu buat ketemu sama gue gitu. Sekarang tuh udah percaya cinta itu ada. Yes, dan di antara semua cowok yang kenal sama gue, bahkan my ex gue yang pertama kali ketemu sama orang tua gue tuh yang sekarang. He's the first. Yes. Wow. Anyway, dari banyaknya kasus perselingkuhan yang ada di dunia ini, apa yang bikin kalian itu yakin kalau ini cowok ini baik dan benar-benar serius sama gue? Jadi cowok yang sekarang saya ini belum mau apa ya, jadi belum bisa dipastiin kalau dia nantinya bakalan jadi Your husband? Iya, Your jadi husband gue yakin. Oke, pasangan sehidup gitu, no. And tapi I believe that percaya ke dia kalau dia bisa istilahnya kayak ngebimbing hubungan kita tuh sampai nggak tahu sampai kapan, yang penting lama gitu perjalanan. Yang penting perjalanan itu diisi dengan momen-momen kebersamaan kita yang nanti itu kita Oke. kita ngomong kebersamaan yang nggak bisa dilupakan. Wow. Jadi, Tapi lu nggak berharap kalau sampai nikah? Atau lu berharap? sebenarnya ada titik harapan kecil sih. Oke. Nah, harapannya tuh dia bisa The point is ngalir aja gitu hubungan lu. Oke, belum ada poin untuk kedepannya. belum ada Oh, gitu. oke. Kan baru ya istilahnya 5 months? no, it's 7. Oh my god. Kayak halus nih. Kayak gue ngeliat keluarga kayak masih jauh baru jadi belum ada yang pikiran kayak gimana ya kira-kira tipe yang bakal nikah sama gue gitu. Jadi kayak nunggu kayak Oke. Tapi ada nggak yang lu yang bisa yakin kalau dia bisa jadi pacar lo atau gimana? ya aja coba ya. Iya. Kan pasti ada dong kayak, Oh iya. ini bagus nih. Ini standar lu Iya, gimana sih kayak This is your what's time gitu. your future boyfriend or husband gitu kan. Ya intinya Someone that I can be myself. Asik, gue gak harus fake gitu sama dia. Ya, itu sih pasti. Kalau for me sih as the eldest daughter aja ya. Sebenarnya kalau sama sih kayak Zahra untuk mikir ke pernikahan tuh masih lama banget ya, apalagi sebagai anak pertama tuh kayak belum bahagian orang tua, belum bahagian adik gitu kan, jadi kayak nikmatin enjoy my Sudah jalan 3 years. Tapi ya gitu sama kayak lu, kayak ya udah ngalir aja gitu, belum ada plan untuk tahun sekian gue bakal nikah, tahun sekian bakal nikah, karena ya gue belum punya apa-apa gitu buat ngebangun orang tua gue, masih kayak prioritize my family of course and my career. Ayo. Karena gue cowok dan istilahnya belum punya apa-apa kan, kalau mau bawa anak orang istilahnya belum punya apa-apa kan, jadi istilahnya masa gue bawa anak orang yang istilahnya dia bahagia di luar dia, tapi pas gue ajak dia harus sengsara susah. Jadi apalagi ada cowok yang prinsipnya kayak cari cewek mau diajak susah gitu tuh. jangan itu karena cowok tuh kalau misalnya udah sukses benar bisa nyari cewek lain, bukan dia lagi yang Benar. Jadi buat kepikiran untuk hal nikah tuh masih jauh, karena gue masih belum punya apa-apa, gue masih belum siap bawa anak orang istilahnya. Oke. Dia bikinnya lagi. Good, berarti lu good boy ya? Anjay. Kalau dari gue sendiri, ya sama gue juga gak ada kepikiran buat terus nikah. Dia punya saudara kan? Gue gak ada kepikiran, belum kepikiran buat nikah. Tapi
kalau kenapa bisa gue buka hati lagi ya karena kalau yang dari gue lihat dari cowok gue yang sekarang ya jujur dia effort banget. Dari segi material, dari segi apa ya, misalkan dari gue marah dia yang selalu bujuk gue. Emang dia kadang kalau marah nggak pernah toxic, tapi ya itu sama silent treatment juga. Tapi ya ntar dia yang minta maaf sendiri gitu gara-gara dia udah menyimin gue gitu. What if one day dia juga cheating, dia juga sama halnya yang kayak sebelumnya, lu masih percaya cinta tuh ada buat lu atau kayak udah semua cowok sama aja Good question. Oke, kalau misalnya dia sampai kayak gitu ya jujur gue udah nggak ngarep apa ya buat percaya lagi sama orang lagi sih gitu. Karena gue udah capek banget jujur. Karena ini ibaratnya apa ya, kepercayaan terakhir lo sama relationship gitu kan. Karena ini juga gue buka hati ya karena gue ngeliat dia effort kayak gitu, dan kalau misalkan dia sampai ngecewain gue apa ya, ngilangin rasa percaya gue sama dia ya udah gue kayaknya nggak bakal bisa percaya lagi sama dia. And that was a wrap for today Jepos Judge Podcast. And ingat ya, jika kalian punya opinion, story atau apapun itu hal random things, langsung komen. drop your comments on below. Don't forget to like, share, and subscribe. And stay tuned for my channel. See you.